Materi bab 1 yaitu ada teks negosiasi. Negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak, kelompok atau organisasi lainnya. Bentuk negosiasi. Yang pertama, ada negosiasi berdasarkan situasi. Dibagi menjadi dua yaitu negosiasi formal dan negosiasi informal. Yang kedua, ada negosiasi berdasarkan untung ruginya, yang dibagi menjadi negosiasi kolaborasi, negosiasi dominasi, negosiasi akomodasi, dan negosiasi menghindari konflik. Yang ketiga, ada negosiasi berdasarkan cara penyampaiannya, dibagi menjadi negosiasi lisan dan negosiasi tulis. Berikut adalah ciri-ciri negosiasi. Yang pertama, adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak. Ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Dan yang keempat, adanya kesepakatan hasil dari negosiasi. Faktor-faktor penentu keberhasilan negosiasi. Yang pertama, kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Ketiga, kesepakatan yang dicapai mampu mempengaruhi pihak lain. Dan yang keempat, alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Ciri kebahasan teks negosiasi. 1. Pronomina. 2. Kalimat langsung. 3. Kalimat deklaratif. 4. Kalimat interrogatif. 5. Pasangan tutur. Dan 6. Kalimat persuasif. Materi bab 2 yaitu ada biografi. Biografi bercerita tentang riwayat hidup seseorang. Dapat disimpulkan bahwa teks biografi merupakan teks yang mengisahkan tokoh atau pelaku, peristiwa, dan masalah yang dihadapinya. Jenis-jenis biografi. Yang pertama, ada biografi berdasarkan sisi penulis yang dibagi menjadi autobiografi dan biografi. Yang kedua, ada biografi berdasarkan izin penulisan yang dibagi menjadi authorized biography dan unauthorized biography. Yang ketiga, ada biografi berdasarkan isi yang dibagi menjadi biografi perjalanan hidup dan biografi perjalanan karir. Yang keempat, ada biografi berdasarkan persoalan yang dibahas dibagi menjadi biografi politik, biografi intelektual, dan biografi jurnalistik. Dan yang terakhir, ada biografi berdasarkan penerbit yang dibagi menjadi buku sendiri dan buku subsidi. Berikut adalah ciri-ciri teks biografi menurut fungsi, menurut tujuan, dan menurut unsur-unsur. Struktur teks biografi. Yang pertama, ada orientasi, kedua, peristiwa dan masalah, dan yang ketiga, reorientasi. Berikut adalah unsur-unsur kebahasaan teks biografi. 1. Kata hubung atau konjungsi. 2. Rujukan kata. 3. Kata kerja atau verba. 4. Kata sifat atau adjektiva. Dan kelima, waktu, peristiwa, dan tempat. Di materi bab terakhir yaitu ada materi puisi. Puisi merupakan salah satu karya sastra yang disampaikan dalam bahasa yang indah. Puisi juga merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Struktur fisik puisi. Yang pertama, ada gaya bahasa atau majas yang meliputi 1. Majas metafora. Majas metafora adalah kiasan langsung yang artinya benda yang dikiaskan itu tidak disebutkan, jadi ungkapan itu langsung berupa kiasan. Contoh, lintah darat dan bunga bangsa. 2. Majas simile. Majas simile adalah majas yang menyamakan satu hal dengan hal lain dengan menggunakan kata-kata pembanding. Contoh, bagai, sebagai, bak, seperti, semisal, dan lain-lain. Contohnya, suaranya bak petir yang menyambar. Ketiga, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah mempersamakan benda dengan manusia. Benda-benda mati dibuat dapat berbuat, berpikir seperti manusia. Contoh, daun-daun berlari menghampiriku. 4. Majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang berlebih-lebihan. Contohnya, air matanya jatuh membanjiri ruangan. 5. Majas ironi.
Majas ironi adalah kata-kata yang bersifat perlawanan untuk memberikan sindiran. Contohnya, apakah gunanya berpendidikan tinggi kalau tidak tahu sopan santun? Dan yang keenam, majas repetisi. Majas repetisi adalah bentuk gaya pengulangan dengan menampilkan pengulangan kata atau kelompok kata yang sama. Contoh, ibu adalah ratu, ibu adalah penyejuk hatiku, ibu adalah penyembuh semua lukaku. Struktur yang kedua ada imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Imaji dibagi menjadi 3 yaitu 1. Imaji visual atau penglihatan, 2. Imaji auditif atau pendengaran, dan yang ketiga imaji taktil atau perabaan. Struktur yang ketiga ada kata konkret. Kata konkret adalah kata yang dapat dirujuk bentuknya dan ditangkap oleh indera. Kata konkret merupakan kata-kata yang benar ada, bersifat nyata, dan ada wujudnya. Diksi merupakan pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penulis dalam puisinya. Rima atau irama. Rima atau irama adalah persamaan bunyi pada puisi baik di awal, tengah, maupun di akhir baris puisi. Struktur fisik puisi yang terakhir ada tipografi. Tipografi atau perwajahan puisi merupakan bentuk penulisan puisi. Secara umum, puisi sering ditemukan dalam bentuk baris, disusun dalam bentuk fragmen-fragmen, bahkan dalam bentuk yang menyerupai model zigzag.